Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin terang bulan atau biasanya yang disebut dengan martabak manis. Jadi untuk yang sekarang ini aku bikin tanpa di resting ya. Setelah diaduk kemudian langsung masukkan aja ke dalam pan dan hasilnya kamu bisa lihat sendiri, ini benar-benar berserat banget. Selain untuk cemilan sendiri di rumah, pastinya juga cocok untuk ide jualan dari rumah. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Wajib simak terus videonya sampai akhir. Nah, jadi untuk bahan-bahannya kamu bisa lihat di layar, kamu bisa copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone maupun layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan ini di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja yang pertama aku mau siapkan untuk bahan kering. Ini ada tepung terigu protein sedang yang aku pakai. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan juga dengan gula pasir. Ini aku pakai 4 sendok makan gula pasirnya. Setelah itu aduk rata semua bahan kering ini sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan air. Jadi ini 230 ml air dan aku masukkan gak semuanya. Aku sisakan beberapa mili ya. Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan juga di mangkuk 1 butir telur. Kemudian aduk rata sampai benar-benar semua bahan ini tercampur. Jadi selain pakai whisker seperti ini, juga kamu bisa pakai mixer atau stand mixer ya. Ini bebas, sesuaikan aja dengan selera masing-masing di rumah. Nah, ini dia setelah mulai halus dan juga semuanya tercampur rata, juga dipastikan tidak ada endapan bahan kering ataupun telur di bawah. Kemudian sisa dari air putih tadi aku tambahkan dengan baking powder. Ini tanda baking powdernya masih aktif, jadi dia langsung berbuih seperti di video ya. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking soda. Setelah itu aduk rata. Nah, kemudian di mangkok adonan aku tambahkan juga dengan vanili cair atau boleh juga pakai 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian masukkan air yang sudah dicampur dengan baking powder dan baking soda. Setelah itu aduk rata sampai benar-benar tercampur. Nah, jadi setelah dia mulai tercampur rata antara air dan juga adonan awal, lanjut aduk lagi dengan keras sampai dia benar-benar tercampur rata. Juga konsistensinya jadi halus dan juga lembut. Kurang lebih aku ngaduk pakai whisker ini selama 1-2 menitan ya. Nah, pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan pan atau teflon atau pan anti lengket ya pastinya. Jadi untuk manasinya itu pakai api kecil aja sampai benar-benar panas. Nah, ini dia setelah konsistensinya dia mulai lembut dan juga tercampur. Kemudian aku akan pindahkan di gelas takar seperti ini untuk memudahkan pada saat nanti dituang di atas pannya. Dan ini dia, jadi pannya ini sudah panas, tandanya dia sudah panas. Jadi percikan air kalau dia berbunyi keras berarti dia sudah pas untuk waktunya kita tuang adonannya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk lagi ya dengan menggunakan sendok. Setelah itu mulai tuang di atas pan. Kemudian kita pakai api kecil aja agar dia nggak gosong di bagian bawahnya. Sampai semua adonannya habis, kemudian kita miring-miringkan seperti ini ya agar dia terbentuk pinggiran yang crispy. Nah, jadi kunci utamanya di sini agar dia berhasil dan juga bersarang banyak adalah dari besar kecilnya api yang dipakai dan juga pada saat kita memanaskan pannya itu harus benar-benar pas. Pada saat pannya ini kita panaskan dengan menggunakan api kecil, pastikan dia panasnya itu pas, nggak terlalu panas banget karena nanti akan jadi gosong. Dan juga jangan sampai dia kurang panas. Caranya kita percikan aja dengan menggunakan air. Kalau dia berbunyi keras, tandanya dia sudah siap untuk kita tuang dengan menggunakan adonan. Nah, balik lagi ke martabaknya ini setelah dia mulai bersarang banyak seperti ini, lanjut taburi dengan menggunakan gula pasir sedikit aja. Setelah itu tutup dan tunggu sampai permukaan bagian atas martabaknya ini kering. Dan setelah dia dirasa cukup kering untuk bagian atasnya, jadi caranya untuk ngecek, kita sentuh aja bagian atasnya, kalau tidak lengket tandanya dia sudah siap untuk kita angkat dari pannya. Jadi ini benar-benar nggak lengket ya, gampang banget diangkat dari pannya, tinggal kita sisir aja bagian pinggir, kemudian mulai kita angkat dari bagian bawah martabaknya.
Setelah itu aku pindahkan di telanan seperti ini. Pada saat masih panas, lanjut oleskan dengan menggunakan mentega atau boleh pakai margarin kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Jadi ini dia nanti yang menentukan dia akan empuk dan juga lembut sampai hari kedua. Nah, agar dia lebih mudah pada saat dilipat nanti, jadi aku iris dulu di bagian tengahnya. Pastikan kamu pakai pisau yang tajam agar nanti dia nggak merusak martabaknya ini. Nah, lanjut untuk isian yang pertama, aku mau tambahkan dia dengan keju. Ini aku pakai 1 bungkus atau 1 kotak keju, langsung aku banyakin semuanya. Untuk merek kejunya, jadi bebas boleh pakai merek keju sesuai dengan selera masing-masing. Nah, setelah selesai, kemudian aku taburi juga dengan menggunakan misis. Ini sesuai selera sebanyak mungkin, karena martabak manis ini bikin sendiri dan untuk konsumsi sendiri di rumah, jadi banyaknya sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah. Setelah selesai, kemudian tambahkan juga dengan SKM atau kental manis. Untuk banyaknya juga masing-masing balik lagi ke selera. Dan setelah itu kita lipat balik. Pada saat masih panas seperti ini, kemudian untuk bagian atasnya ini aku oles lagi dengan menggunakan mentega ataupun margarin. Nah, jadi kamu bisa lihat sendiri ya, dia cantik banget untuk bagian bawah martabak. Karena itu tadi kamu harus benar-benar memastikan api kompornya ini nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil nanti dia akan ngefek ke sarangnya atau serat-seratnya ini. Tapi kalau terlalu besar nanti dia akan bikin gosong bagian bawah martabaknya. Nah, lanjut aku mau potong-potong lagi seperti yang dijual biasanya di penjual martabak ya. Jadi aku bagi jadi 2, kemudian aku potong lebih kecil lagi seperti contoh di video ini. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya aku potong dan siap untuk dinikmati sendiri di rumah. Ini bener-bener enak banget, lembut pastinya karena sarangnya atau seratnya kamu bisa lihat sendiri bener-bener berhasil. Dan di sini aku mau cobain satu untuk kasih tunjuk ke kamu. Nah, ini aku mau ambil satu di bagian tengah ya. Kamu bisa lihat sendiri untuk isiannya benar-benar berlimpah karena memang bikinan sendiri dan untuk dikonsumsi sendiri. Untuk sarangnya dan juga seratnya ini kamu bisa lihat sendiri dia full banget untuk seratnya. Pada saat digigit, di gigitan pertama ini benar-benar enak banget, yang pasti juga nggak enak. Untuk isiannya ini jadi sesuaikan lagi dengan selera ya, boleh juga ditambahkan dengan kacang ataupun selai coklat, sesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Sampai di hari kedua pun dia masih enak banget dan juga empuk, yang pasti nggak setiap hari juga makan martabak karena benar-benar kalorinya banyak banget. Tapi untuk cemilan anak-anak sih boleh aja. Nah, gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.